warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengulang materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita membahas tentang besaran dan satuan. Besaran itu terbagi menjadi dua macam, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan, contohnya panjang, massa, dan lain-lain. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, contohnya gaya, tekanan, dan lain-lain. Kita juga belajar tentang dimensi, kesalahan dalam pengukuran, angka penting, bilangan penting dan pasti, dan pembulatan angka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan pengukuran. Kita sendiri pun pernah melakukan aktivitas tersebut. Misalnya saja, pada saat tukang bangunan sedang mengukur panjang papan, maka yang ia perlukan adalah sebuah mistar. Terus kita juga melakukan aktivitas ke sekolah. Saat ke sekolah, kita menggunakan sepeda motor. Nah, untuk mengetahui kecepatan kita saat pergi ke sekolah, maka alat yang digunakan itu adalah speedometer. Terus, waktu yang kita tempuh untuk menuju ke sekolah yang kita perlukan adalah sebuah pengukuran jam tangan. Untuk mengetahui pengukuran dalam kehidupan sehari-hari yang lebih luas, yuk mari kita simak materi berikut. Pertama, kita membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Misalnya, seperti tukang bangunan yang sedang mengukur sebuah papan. Maka, alat ukur yang ia gunakan adalah penggaris dan satuan yang ia gunakan adalah meter. Macam-macam pengukuran. Pengukuran terbagi menjadi 3 bagian. Ada pengukuran panjang, pengukuran massa, dan juga pengukuran waktu. Sekarang kita mempelajari pengukuran panjang terlebih dahulu. Yang pertama ada mistar. Mistar ini sering kita sebut dengan penggaris. Nah, kebanyakan mistar berskala sampai dengan sentimeter atau milimeter. Dengan menggunakan mistar, pengukuran panjang dapat dilakukan dengan ketelitian sampai dengan skala terkecil yang terdapat pada mistar itu. Untuk menghindari kesalahan pembaca skala pada mistar, biasa kita sebut juga dengan paralaks atau posisi mata harus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Yang kedua, ada jangka sorong. Untuk mengukur panjang dengan ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm, maka digunakan jangka sorong. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol kunci, skala Nennius, skala utama, dan tangkai ukur kedalaman. Contoh dari pengukuran jangka sorong adalah seperti gambar berikut. Skala utama itu adalah yang di atas, yaitu 2 cm. Skala Nenniusnya adalah yang di bawah. Cari angka yang paling berhimpit dengan garis atas atau garis skala utama dan juga skala Nennius. Maka garis yang berhimpit itu adalah 0,05 cm. Maka hasil yang didapatkan sebuah benda tersebut adalah 2,05 cm. Nah, selanjutnya ada micrometer scope.
Mikrometerskop ini untuk mengukur benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Digunakan mikrometerskop. Alat yang digunakan untuk mengukur tebal kertas, tebal uang logam tipis, atau diameter kawat, tepat jika menggunakan mikrometerskop. Di sini ada bagian-bagian dari mikrometerskop. Ada bendanya yang kita ukur. Terus ada selubung ulir, ada selubung luar, ada roda bergerigi, dan juga yang paling penting adalah skala utama dan juga skala noniusnya. Sekarang contoh sebuah benda yang diukur dengan mikrometerskop. Maka hasilnya adalah skala utama yaitu 4 cm. Skala utama dan skala noniusnya adalah 0,30 cm. Ini juga sama, cari garis yang berhimpit dengan skala utama ataupun skala noniusnya. Maka hasil yang didapat ialah 4,30 cm. Selanjutnya, kita membahas tentang pengukuran massa. Satuan massa adalah kilogram. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengukur massa benda digunakan alat timbangan atau neraca. Ada beberapa macam neraca di sekitar kita. Yang pertama itu neraca digital. Neraca digital biasa sering kita jumpai di berbagai bidang lain, seperti pedagang, orang mengukur emas, seorang apoteker yang menimbang racikannya. Neraca digital sangat mudah digunakan. Kita langsung bisa menentukan massa benda tersebut dengan mudah. Contohnya seperti gambar ini. Berat benda gambar di samping sebesar 100 gram. Terus ada neraca dua lengan. Neraca dua lengan dilengkapi dengan batu pengukur. Contohnya seperti gambar ini. Nah, batu pengukur itu biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Cara menggunakan neraca dua lengan ini, salah satu lengan kita letakkan benda yang hendak kita ukur, dan satu lengannya lagi kita bisa meletakkan batu pengukur tersebut sampai keadaan dua lengan itu seimbang. Neraca dua lengan ini biasa sering digunakan orang untuk mengukur berat emas, gula, garam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada neraca Ohlson. Neraca Ohlson ini sering digunakan di dalam laboratorium. Ada bagian-bagian dari neraca Ohlson, yaitu ada tempat beban, bol kalibrasi, pemberat atau antin, dan juga garis kesetimbangan atau titik nolnya. Nah, cara membaca neraca Ohlson yaitu lengan pertama kita jumlahkan dengan lengan kedua dan juga kita jumlahkan dengan lengan ketiga. Contohnya seperti gambar ini, lengan pertama itu 3 gram, lengan kedua itu 20 gram, dan lengan ketiga ini 150 gram, maka hasilnya 173 gram. Selanjutnya ada pengukuran waktu. Satuan standar pengukuran waktu yang digunakan adalah second. Yang pertama kita bahas dulu adalah jam matahari. Jam matahari atau tongkat bayangan telah digunakan sejak tahun 3500 silam Masehi. Kita dapat membaca waktu dengan melihat letak bayangan yang jatuh pada lempeng jam. Tongkat yang memberi bayangan ini disebut dengan ginomon. Selanjutnya ada jam pasir. Jam pasir ini telah digunakan sejak pertengahan abad yang lalu. Biasanya digunakan sebagai penanda waktu merebus telur. Jam pasir yang besar dibuat untuk menunjukkan periode dari setengah jam atau lebih. Selanjutnya ada jam tangan. Jam tangan atau jam dinding ini sangat sering kita gunakan karena kita selalu mengingat waktu kapan kita mau melakukan sesuatu. Cara membacanya cukup mudah. Kita hanya melihat angka yang terdapat dalam jam tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas stopwatch. Stopwatch ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stopwatch analog. Cara membaca stopwatch analog ini
ialah hanya melihat jarum itu berhenti di angka berapa yang ada pada stopwatch analog tersebut. Nah, pada gambar ini jarum itu berhenti pada angka 8,9 second. Terus ada stopwatch digital. Stopwatch digital, cara membacanya cukup melihat angka yang ada di dalam stopwatch digital ini. Stopwatch digital ini banyak sekali digunakan, baik untuk wasit lari yang menghitung waktu pelari, pemain sepak bola yang menghitung waktu permainan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tugas kelompok ya. Yang pertama, ialah perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar micrometerscope. Berapakah hasil pengukuran diameter benda yang ditunjukkan pada gambar di samping? Terus, yang kedua adalah gambar stopwatch. Pertanyaannya, berapa lama waktu pelari sehingga hasil yang dia peroleh seperti gambar ini? Soal yang ketiga adalah berapakah hasil sebuah benda yang ditimbang dengan menggunakan raca Ohaus tersebut? Jadi, kita hari ini sudah mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran itu terbagi menjadi 3 bagian, ada pengukuran panjang, pengukuran massa, dan juga pengukuran waktu. Semoga materi pengukuran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan latihannya secara berkelompok. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.